Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto melantik para pejabat di 5 badan negara di Istana Negara Jakarta. Presiden juga melantik para utusan, penasihat, dan staf khusus Presiden. Presiden Prabowo Subianto melantik 5 kepala badan, 7 penasihat khusus, dan 7 utusan khususnya di Istana Negara pagi tadi. Selain itu, Prabowo juga melantik Aceh Hasan Sajili sebagai Gubernur Lemhanas dan 6 wakil kepala badan. Pelantikan kepala badan, penasehat khusus, dan utusan khusus Presiden dilaksanakan pada pukul 10 pagi tadi dan dihadiri pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas pengangkatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga resmi melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 di Istana Negara. Sebelumnya, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan, Penasihat Khusus, dan utusan khususnya di Istana Negara Selasa pagi tadi. Lalu apa saja tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka? Sudah ada rekan Atika Harahap di Istana Kepresidenan Jakarta. Atika, apa arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto pasca pelantikan tadi pagi? Ya baik, Aditya Nugroho, Genavita, dan juga pemirsa, benar sekali memang hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah nama yang menduduki posisi kepala badan dan juga sejumlah pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan. Yang mana ini tadi pelantikan berlangsung pada pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan. Adapun pelantikan di Istana Negara hari ini untuk melantik siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi, diantaranya ini ada untuk utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, penasihat khusus Presiden, hingga dengan sejumlah kepala badan yang di sejumlah lembaga terkait. Yang mana tadi pada pagi hari tadi ini didahului dengan pengucapan janji ataupun sumpah di hadapan Presiden pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 yakni Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH, yang mana sebelumnya ini Sunarto menjabat sebagai Wakil Mahkamah Agung sebagai di bidang yudisial maksud kami, dan Sunarto ini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung ini dalam sidang paripurna Mahkamah Agung beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk yang keduanya tadi di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan pelantikan utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, penasihat khusus Presiden, dan sejumlah kepala badan lembaga setingkat menteri. Adapun memang posisi-posisi yang dilantik pada Prabowo Subianto hari ini diantaranya ada untuk
utusan khusus Presiden ini beranggotakan 7 orang, kemudian penasihat khusus Presiden ini juga berjumlah 7 anggota, lalu staf khusus Presiden ini ada 1 anggota dan ada 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Ada sejumlah nama public figure yang memang hari ini juga turut dilantik, salah satunya ini ada dari public figure Raffi Ahmad yang mana ini ia dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, dan juga ada dari Gus Miftah yang ini merupakan berangkat dari pendakwah yang juga diutus sebagai bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian ada Muhammad Murdiono di bidang ketahanan negara, Setiawan Ikhlas di bidang ekonomi dan perbankan, kemudian Ahmad Rida Sabana bidang UMKM dan digital, lalu ada Profesor Mari Elka Pangestu di bidang perdagangan, Zita Anzani di bidang pariwisata. Dan memang tadi dari Prabowo Subianto juga ini melantiknya, dan memang ini meminta kepada siapa saja yang dilantik untuk benar-benar mengemban tugas di posisi masing-masing. Demikian informasi, saya kembalikan ke studio. Itulah tadi agenda pelantikan Kepala Badan dan Staf Khusus Presiden. Terima kasih Atika Harap atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 7 penasihat khusus Presiden hari ini. Ketujuh penasihat khusus Presiden merupakan tokoh yang berasal dari berbagai latar belakang. Hari ini bertempat di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh untuk menjadi penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan kepala badan. Pelantikan mereka disaksikan para pimpinan lembaga. Tujuh orang tokoh ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai penasehat khusus. Pengangkatan ketujuh penasehat khusus ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2024. Ketujuh penasehat khusus Presiden ini adalah Wiranto, penasehat urusan politik dan keamanan; Dudung Abdurrahman, penasehat urusan pertahanan nasional; Luhut Binsar Panjaitan, penasehat urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan; Muhajir Effendi, penasehat untuk urusan haji; Purnomo Yusgiantoro, penasehat urusan energi; Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, penasehat urusan ekonomi; dan Terawan Agus Putranto, penasehat urusan kesehatan nasional. Para penasehat khusus Presiden membacakan sumpah jabatan bersama dengan para kepala badan dan para utusan khusus Presiden. Setelah pembacaan sumpah jabatan, mereka pun menandatangani berkas pengangkatan di hadapan Presiden Prabowo. Usai pelantikan, mantan Menko PMN Muhajir Effendi menyatakan kabar mengenai penunjukannya sebagai penasehat khusus Presiden baru ia terima Selasa pagi. Tadi pagi tadi beritahu kalau dadaan lah. Karena itu ya belum, nanti akan saya konsep dulu lah. Ya. Dalam bertugas nantinya, para penasehat khusus ini akan berkoordinasi langsung kepada Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.